Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, Bra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, Bu Lailis akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nomor 1, Andika. 2, Anjeli. 3, Anggun. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan memeriksa kebersihan terlebih dahulu. Coba dilihat di sekitar kalian, apakah masih ada sampah yang ada di sekitar kalian ataupun di dalam laci kalian. Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita tentunya, ya. Bisa dilihat cuaca hari ini seperti apa? Cerah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan dan dapat memberikan problem solving atau penyelesaian terhadap dampak pengaruh perubahan cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita. Nah, tapi sebelum itu, Bu Lailis mau tanya dulu, kalian pernah tahu nggak bulan apa saja terjadinya musim hujan? Ada yang tahu? Ataupun apa sih dampak dari musim hujan tersebut? Mungkin ada yang tahu? Baik, Davin, boleh. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Desember hingga Februari dan dampaknya pada lingkungan yaitu seperti banjir. Baik, Davin, terima kasih atas pendapatnya. Nah, yang diutarakan Davin tersebut tadi itu merupakan bagian dari musim hujan. Tapi musim hujan itu biasanya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Begitu. Nah, biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini, sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel kemarin? 1, 2, 3. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Ayo giat, ayo giat, ayo giat. Ayo kita semua belajar IPS, kita semua pasti bisa. Oke. Nah, karena sudah semangat, kita langsung ke materi inti kita yaitu cuaca dan iklim. Bagaimana kalian bisa mengenal cuaca dan iklim di sekitar kita. Tapi sebelum ke situ, kita mengenali dulu yang namanya cuaca. Nah, pernahkah kalian merasa hari ini panas tapi besok bisa hujan? Nah, itu adalah cuaca. Jadi bisa berganti setiap waktu, setiap hari. Perubahannya cepat. Sedangkan iklim perubahannya lambat. Yang kalian bilang kita itu tropis, Bu, karena kita dilewati garis khatulistiwa. Nah, betul sekali. Karena iklim tropis itu merupakan iklim dari pembagian iklim matahari. Karena letak kita itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ya, sehingga kita masuk ke wilayah tropis. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa lihat gambar di sini yang termasuk wilayah tropis itu dari 0 derajat lintang utara ataupun selatan sampai ke 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan.
gitu. Karena posisi kita di antara itu, di tengah-tengah situ, sehingga kita termasuk iklim tropis. Nah, setelah ini kita akan belajar menggunakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 murid. Nah, setelah ini silahkan kalian berkelompok untuk memulai tugas kelompoknya. Boleh, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, biar lebih menarik lagi karena sudah dibagi per kelompok, Bu Lailis mau membagikan kalian kartu ajaib. Nah, kenapa bisa dibilang ajaib? Karena ketika kalian nanti scan barcode yang di bawah ini akan muncul efek 3 dimensi yang keluar di HP kalian. Jadi kalian seolah-olah melihat keadaan nyata, padahal itu secara digital. Gitu ya. Ini satu kelompok dapat 1 kartu, boleh gantian scan-nya. Pada tahapan ini, siswa melakukan scan barcode yang ada pada kartu spil, lalu mereka memahami dan melihat informasi yang tertera pada kartu tersebut. Ini kan musim penghujan, kamu bisa zoom lagi, bisa dilihat ini ada angin muson. Musim hujan merupakan salah satu musim di Indonesia yang umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Apakah penyebab terjadinya musim hujan di Indonesia? Oh, ini penyebabnya dari angin muson barat. Terus di zoom ya agak ke sana ya. Geser sana ya kelihatan angin musonnya. Musim kemarau merupakan salah satu musim di Indonesia yang umumnya terjadi pada bulan April sampai September. Apakah penyebab terjadinya musim kemarau di Indonesia? Nah, penyebab terjadinya musim kemarau di Indonesia adalah akibat dari angin muson timur. Ini yang sifatnya lokal mana ya? Oh, ini yang banjir di sungai lokal merusak rumah dan jalan. Ini yang paling awal. Nah, setelah kalian berdiskusi kelompok tadi, sudah ada gambaran kan tentang iklim dan cuaca yang ada di Indonesia? Oke, sudah. Contohnya misalkan musim penghujan itu adalah akibat dari angin muson barat. Oke, kalau musim kemarau berarti angin muson timur. Nah, setelah ini kita akan bermain games. Ya, games ini nanti akan dikerjakan per kelompok. Nah, setelah itu games ini tata caranya kalian akan saya bagi lembar kerja murid ya, di mana di dalam itu terdapat petunjuk kalian harus menemukan kartu pertanyaan yang tersembunyi di seluruh area sekolah ini. Oke, kalau begitu bisa dimulai dalam hitungan 1, 2, 3. Setiap kartu berisi pertanyaan di mana mereka harus menjawabnya di dalam lembar kerja murid. Pada kegiatan ini, murid melakukan identifikasi, penyelidikan, dan pengaruh iklim, sehingga pembelajaran ini memberikan kesan yang bermakna dan menggembirakan. Bisa kekurangan pasokan dan produksi penurun. Setiap kelompok harus berlomba menjadi yang tercepat dan mendapatkan penilaian yang terbagus agar terpilih sebagai kelompok terbaik. Bidang kesehatan. Berikan 3 contoh pengaruh cuaca dan iklim pada bidang kesehatan. Nomor 1, musim hujan bisa membawa penyakit DBD, malaria meningkat. 2, musim kemarau, resiko dehidrasi, ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. 3, perubahan iklim, gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim, yaitu penyakit kronis seperti asma. Nih kayak gini nih gambarnya. Wow.
Berikan 3 contoh pengaruh cuaca dan iklim pada bidang perhubungan. Hujan lebat, angin kencang dan badai, gelombang tinggi di laut. Berikan 3 contoh pengaruh cuaca dan iklim pada bidang pertanian. Yang pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, musim kemarau panjang. Yang ketiga, perubahan suhu ekstrim. Murid menggunakan aplikasi VR untuk mengetahui dampak iklim secara nyata, sehingga pembelajaran bermakna dan mengaplikasi sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Penggunaan VR ini bertujuan agar murid lebih memahami dan mendalami materi yang telah diajarkan. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering melanda di Indonesia, seperti di sekitar tempat tinggal kita. Apa penyebab terjadinya banjir dan bagaimana cara mengatasi terjadinya banjir? Bentar, aku cari di ChatGPT dulu. Selain itu, murid juga menggunakan AI sebagai asisten belajar dalam menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Cara mengatasi terjadinya banjir adalah menanam pohon dan menjaga hutan, tidak membuang sampah. Oke semuanya, gamesnya sudah selesai. Apakah menyenangkan? Siapakah pemenangnya? Yang tercepat dan jawabannya terdetail dan juga benar adalah kelompok dari kelompok Elnina, kelompoknya Reisha. Karena menjadi kelompok pemenang turnamen, jadi saya ada hadiah. Nah, ini bisa dimakan bareng-bareng sama temannya ya. Semoga di pembelajaran kedepannya kalian juga tetap semangat biar jadi tim terbaik. Baik, setelah serangkaian pembelajaran tadi, adakah yang bisa merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, Ziva, boleh. Pembelajaran menarik karena menggunakan animasi digital, fenomena cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan. Contohnya ketika cuaca panas terus-menerus, maka tanaman lebih mudah layu sehingga berisiko gagal panen. Baik, terima kasih pendapat yang bagus, refleksi yang bagus, Ziva. Oke, setelah refleksi tadi, sehingga kita bisa menyadari ternyata pembelajaran menggunakan games atau turnamen itu membuat kita lebih bersemangat dan juga lebih mendalami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, setelah refleksi, adakah yang bisa membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ya, baik Anya. Pengaruh cuaca dan iklim sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan alam agar tidak ada perubahan drastis pada cuaca dan iklim. Ya, terima kasih Anya, dan juga tepuk tangan untuk Anya dan Ziva sudah memberikan pendapatnya dalam refleksi dan kesimpulan hari ini. Oke, nah untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari tentang letak geologis Indonesia yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. IPS semangat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.